Film ini diawali dengan seorang ayah yang bernama Scott, sedang melakukan pencarian anaknya yang bernama Jennifer. Jennifer telah pergi bersama teman-temannya selama berminggu-minggu. Scott yang bertanya kepada polisi setempat kurang direspon dengan baik karena sudah banyak masyarakat luar yang mencari informasi tentang hal yang sama. Kemudian Scott pergi ke rumah seorang pemilik penginapan yang ada di kota itu. Scott mencoba mencari informasi kepadanya, akan tetapi Scott tidak mendapatkan informasi apapun darinya. Scott berkeliling dan mencari tempat strategis yang kira-kira pernah disinggahi oleh anaknya. Akhirnya Scott mendapat informasi dari seorang kakek yang pernah melihatnya di salah satu bar di sana. Kakek itu bilang pencarian Scott akan sia-sia karena Jennifer sedang terjebak di hutan bersama dengan teman-temannya dan tak akan pernah bisa kembali lagi. Cerita pun kembali ke 6 minggu sebelum pencarian, ada sekelompok muda-mudi sedang melakukan perjalanan menuju pegunungan Virginia. Di antaranya adalah Jennifer anak yang dicari Scott, dan ada Darius pacar dari Jennifer, kemudian Mila dan pacarnya Adam, lalu pasangan homo Louis dan Gary. Mereka terlihat menikmati perjalanannya sampai tibalah mereka di sebuah penginapan. Pemilik penginapan itu sempat memperingati Jennifer agar tetap waspada di sana. Pada malam hari mereka kembali berdiskusi tentang rencananya. Saat itu mereka berbicara kepada seorang kakek di sana dan sempat berdebat tentang pekerjaan. Kakek itu memperingatkan mereka agar tetap berwaspada sama seperti pesan pemilik penginapan tadi. Ketika mereka pulang dari bar itu, terlihat orang misterius yang sedang memperhatikan mereka. Ketika itu Adam memberanikan diri untuk mengusirnya. Malam pun telah larut, mereka pun beristirahat di kamar. Saat itu juga terlihat ada orang yang sedang mengintip di balik jendela tanpa diketahui oleh siapapun. Di pagi hari, Jennifer sedang melakukan olahraga lari paginya. Dia bertemu dengan wanita yang bernama Edith yang sedang berjualan aksesoris tradisional bersama anaknya yang bernama Ruthie. Kemudian Jennifer memberi beberapa barang itu. Tak lama kemudian Jennifer dan teman-teman melakukan pemberangkatannya menuju hutan yang jauh dari perkotaan. Setelah lama berjalan di tengah hutan, Mila sempat terpeleset dan hampir terjatuh ke jurang yang sangat dalam, membuat pacar dari Mila yaitu Adam mengkhawatirkan perjalanannya. Ketika mereka kebingungan karena sudah menghabiskan 1 jam perjalanan dan tidak pernah sampai, tiba-tiba batang pohon raksasa berguling ke arahnya. Jennifer dan teman-temannya seketika berhamburan menyelamatkan diri, tapi salah satu teman mereka yaitu Gary menjadi korban dan tewas karena terhimpit pohon raksasa tadi. Ketika itu teman-teman mereka sangat terpukul atas apa yang telah terjadi. Karena mereka tersesat dan tidak bisa kembali, akhirnya mereka berkemah di hutan untuk beristirahat. Ketika itu Jennifer bangun dari tidurnya dan melihat bayangan dari luar. Keesokan harinya mereka menyadari Mila sudah tidak ada di sana, dan wajar saja Adam langsung merasa khawatir. Ketika Adam hendak mencarinya, Adam melihat batu nisan di sekitar perkemahannya. Sementara itu Darius menemukan gapura yang bertuliskan Foundation dan kemungkinan mereka telah memasuki wilayah yang berbahaya. Ketika Mila belum ditemukan, mereka kembali dipanikan dengan hilangnya ponsel yang mereka miliki, dan mereka menyadari bahwa mereka telah diikuti oleh orang misterius yang telah menunggu mereka. Ketika mereka melakukan pencarian, Adam dan Jennifer menemukan Ruthie, seorang anak yang pernah ditemui Jennifer saat membeli aksesoris tradisional ketika di kota. Kemudian Adam hendak bertanya kepada Ruthie, tapi Ruthie pun lari dan Adam pun mengejarnya. Saat melakukan pengejaran Adam terjatuh. Jennifer yang kasihan kepada Ruthie lalu menyuruhnya untuk pergi. Ketika temannya yang lain tiba di sana, Adam baru menyadari jika kakinya sudah terlilit jebakan rantai. Lalu teman-temannya mencoba membuka jebakan itu. Namun Adam tertarik oleh jebakan itu dan masuk ke dalam sebuah lubang. Ketika Darius ingin menolong Adam di lubang itu, ada seekor ular berbisa yang menghalanginya dan mereka tidak bisa membantu Adam. Kemudian Jennifer dan teman-temannya memutuskan kembali dan mencari bantuan. Di tengah perjalanan mereka menemukan sebuah kabin yang dipenuhi oleh barang-barang yang diduga adalah hasil curian orang yang mengejar mereka. Tak lama kemudian mereka melihat 2 orang berpakaian berbulu yang sedang membawa Adam dalam keadaan terikat. Dengan gagah berani Darius pun langsung mengejarnya dengan disusul oleh temannya yang lain untuk membantunya menolong Adam. Terjadi ketegangan antara mereka dan orang-orang misterius itu karena mereka menduga orang-orang misterius itulah yang sudah mencelakai mereka.
Di saat bersamaan tiba-tiba Adam memukul kepala dari salah satu orang misterius itu hingga tewas karena Adam berpikir orang misterius itu yang telah membunuh Mila, lalu orang misterius satunya berhasil melarikan diri. Di tengah kepanikan mereka karena sudah terlibat pembunuhan, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kemunculan Mila. Mila pun terkejut melihat apa yang telah mereka lakukan oleh orang misterius tersebut. Kemudian mereka melarikan diri karena takut orang-orang misterius itu akan mengejarnya. Di tengah perjalanan Darius kembali terkena jebakan, tapi beruntung karena Darius masih dapat lolos dari jebakan maut itu. Namun ternyata mereka telah masuk ke dalam hutan yang telah dikuasai oleh orang-orang misterius itu. Terdapat banyak sekali jebakan dan penyamaran yang telah orang misterius itu siapkan untuk penyusup seperti mereka. Saat itu mereka menyadari kalau mereka telah diburu, mereka lalu berusaha untuk segera melarikan diri. Mila yang lari bersama Adam tewas terjebak di lubang berduri, dan benar saja ternyata orang-orang misterius itu mengejar mereka dan menangkap mereka satu persatu. Kemudian diceritakan ayah dari Jennifer yaitu Scott yang sedang berkumpul dengan keluarganya, dan terlihat Scott sangat mengkhawatirkan anaknya yaitu Jennifer. Jennifer yang sudah tidak bisa dihubungi membuat ayahnya berniat untuk mencarinya. Sementara itu Jennifer terlihat sedang dikurung di sebuah lubang yang dibuat orang-orang misterius. Jennifer melihat Edith yang pernah dia temui di kota. Ternyata Edith merupakan kelompok dari orang misterius itu. Saat itu Jennifer dan teman-temannya berhasil ditangkap dan dibawa ke desa pemburu. Edith membawa mereka untuk menemui jejegut kelompok dari desa itu. Jennifer dan teman-temannya akan diadili karena kasus pembunuhan. Ternyata selama ini orang-orang itu telah memantau Jennifer dan teman-temannya yang masuk di kota itu. Dan orang misterius itu yang menjadi saksi ketika Adam membunuh saudaranya. Pada saat itu orang misterius tersebut sedang berburu hewan lalu mereka melihat Adam dan berniat untuk menolongnya, tapi Adam malah membunuh saudaranya. Hal itu membuat jejegut marah. Kemudian Adam dibunuh dengan cara yang sama seperti yang Adam lakukan di depan teman-temannya. Sementara teman-temannya yang lainnya akan dikurung dan matanya akan dicungkil. Louis menjadi korban pertama yang dicungkil matanya dengan timah panas sementara Jennifer dan Darius berhasil bernegosiasi untuk mempertahankan hidupnya dengan cara menjadi kelompok dan bagian dari desa itu. Jennifer beranggapan bahwa Darius memiliki keahlian untuk memajukan pembangunan dan kelangsungan hidup di desa itu. Sementara itu Jennifer akan diperistri oleh jejegut dari desa itu. Ayah dari Jennifer yaitu Scott menemui pemilik penginapan yang pernah ditempati oleh Jennifer. Wanita itu menceritakan bahwa Jennifer terjebak di gunung karena di sana terdapat suatu kelompok yang ingin memisahkan diri dari negara Amerika. Kelompok itu sudah terbentuk ratusan tahun dan banyak korban orang-orang hilang di sana. Setelah menyelesaikan pertemuannya Scott didatangi oleh kakek yang pernah bertemu dengan Jennifer pada saat di bar. Scott dihajar oleh kakek itu agar menghentikan pencariannya. Keesokan harinya Scott tetap mencari Jennifer. Wanita penginapan membantu Scott dengan cara mengantarkannya ke keluarganya yang seorang pemburu yang mungkin bersedia membantunya. Ketika di dalam hutan mereka menemukan beberapa jebakan, tapi sayang hanya Scott yang berhasil menyelamatkan diri. Dan pada malam harinya Scott tertangkap oleh kelompok dari desa itu. Selanjutnya Scott pun dibawa ke desa itu. Setelah sampai di desa kelompok itu Scott terkena anak panah yang ditembakkan sendiri oleh anaknya yaitu Jennifer. Scott bertemu dengan Jennifer yang seolah tidak mengenali ayahnya. Lalu jejegut itu kembali ingin menghukum Scott dengan mencongkel matanya. Selanjutnya itu terlihat Jennifer yang sedang bersama jejegut dan melanjutkan adegan mantap-mantap. Ternyata Jennifer hanya mengalihkan perhatian sambil menyusun rencana untuk dapat menyelamatkan ayahnya. Ketika itu Jennifer bertemu Darius dan mengajaknya melarikan diri. Tetapi Darius tidak bersedia karena hal itu akan sia-sia baginya. Akhirnya Jennifer mengucapkan salam perpisahannya dan meninggalkan Darius sendiri di sana.
Kemudian Jennifer dipergoki oleh Ruthie, tapi ternyata Jennifer dibantu oleh Ruthie untuk keluar dari sana. Jennifer menemukan penjara yang dipenuhi korban-korban kelompok tersebut termasuk Louis yang berada di sana dan masih hidup. Jennifer langsung menembaknya dengan pistol karena tidak tega melihatnya hidup dengan kondisi yang mengenaskan. Akhirnya Jennifer dan ayahnya berhasil keluar dari desa itu, akan tetapi tak lama kemudian Edith berhasil menemukan Jennifer dan langsung menyerangnya. Jennifer berhasil melumpuhkan Edith dengan menjatuhkannya ke jurang. Ketika itu Jennifer kembali diserang oleh suami dari Edith, namun Jennifer bisa bertahan dan berhasil mengalahkan pria tersebut. Jennifer dan Scott melanjutkan perlarian dan kemudian bertemu dengan kakek peminum tadi dan teman-temannya. Sempat terjadi genjetan senjata dengan para orang-orang desa itu sampai pada akhirnya Jennifer dan Scott berhasil diselamatkan oleh kakek peminum itu. Di akhir film Jennifer sedang mengantarkan barang ke tempat ayahnya bekerja. Terlihat di sana Scott sangat bahagia dan bangga dengan anaknya yang sudah ditemukan dengan keadaan baik-baik saja. Kemudian setelah kembali ke rumah Jennifer bertemu dengan jejegut desa itu dan Ruthie yang sedang bertamu ke rumahnya. Keluarga Jennifer lalu meninggalkan Jennifer untuk berbicara secara pribadi dengan jejegut itu. Ternyata Jennifer sedang mengandung anak dari jejegut itu, dan jejegut itu hanya mau anak dari Jennifer. Jennifer pun bersedia untuk kembali bersamanya dengan syarat jejegut itu tidak akan pernah kembali lagi ke rumahnya. Namun saat di mobil Jennifer membantai mereka semua dan hanya menyisakan Ruthie yang dibawa Jennifer kembali pulang ke rumahnya dan film pun selesai. Demikianlah alur cerita film Wurongtun. Terima kasih telah menyaksikan dan jangan lupa subscribe channel Alpush untuk mendapatkan cerita menarik lainnya.